bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Ya, halo teman-teman. Sangat menarik ya ketika kita mengamati orang yang ketakutan atau orang yang fobia atau orang yang tidak punya keberanian ya untuk mengambil keputusan atau takut terhadap sesuatu. Ini sangat menarik ya. Suatu saat di kelas gitu ya, ketika ada camp, ada trainer lain yang sedang mengajar dan ternyata salah satu isi trainingnya ada anak-anak itu menuliskan namanya di balon, kemudian disebar suruh nyari namanya, kira-kira gitu ya. Tapi apa yang terjadi, ternyata di kelas itu ada yang fobia balon luar biasa. Dia nangis, dia teriak-teriak, dia ketakutan. Nah, akhirnya dibawa anak itu ke saya ya. Kebetulan saya belajar juga mengenai terapi, jadi sangat mudah ya untuk menghilangkan fobia takut balon itu. Nah, di sisi lain banyak hal-hal yang kita lihat di dunia nyata gitu ya. Orang takut terhadap sesuatu, bisa sangat ketakutan terhadap hantu ya, walaupun mungkin juga seumur hidup belum pernah melihat gitu ya. Ayahnya, ibunya nggak pernah lihat, tapi sudah ada di pikirannya. Kemudian ada yang ketakutan untuk bicara di depan publik ya, pegang mic di panggung, nggak ketakutan. Nah, namun sebelum kita bahas lebih jauh mengenai ketakutan ini, kita lihat dulu deh ya orang-orang yang takut disuntik gitu. Jadi supaya kita paham banget nanti kira-kira ketakutan itu kenapa ya, jangan sampai ketakutan itu menghambat kesuksesan kita. Kita lihat dulu ya. Nah, simak. Aku mau pegang nih. Mana Pak? Ini Pak berdiri makin takut aku Pak. Lihat sini. Aduh. Ya Pak, tunggu Pak. Kenapa Pak? Aduh. Das. Ya Pak. Siap. Yes. Lu udah ngapain? Kamu tarik terus. Iya. Anjing. Bentar. Wow. Aku mau pegang nih. Mana Pak? Ini Pak berdiri makin takut aku Pak. Lihat sini. Aduh. Ya Pak, tunggu Pak. Kenapa? Aduh. Ya Allah. Jangan sampai dapat, Mbak. Jangan sampai dapat, Mbak. Mulutnya pun bergerak-gerak dan ekspresi wajahnya mirip anak kecil yang sedang nangis tuh. Petugas pun memintanya memejamkan mata, namun ia malah mengusap air matanya. Orang-orang yang ada di sekitarnya pun tertawa terbahak-bahak. Bahkan ada yang sampai merekam kelakuannya itu. Ya, itu tadi video-video orang yang sangat ketakutan dengan suntik ya, bahkan dari anggota TNI atau Damkar atau juga polisi. Ada tugas sehari-harinya berhubungan dengan itu ya, bahaya ya, Damkar misalnya. Tapi bisa jadi Damkar itu tidak takut dengan api, tapi takut dengan jarum suntik. Ada hal-hal yang tertinggal di kepalanya ketika masih kecil, mungkin setiap nakal diancam, "Ntar disuntik loh," gitu. Jadi bisa jadi hal yang sangat dominan menghantui pikirannya. Jadi teman-teman, bisa jadi juga banyak hal-hal yang masuk di kepala kita yang tidak memberdayakan, sehingga kita menjadi orang yang penakut. Takut itu teman-teman sangat dominan mempengaruhi keputusan kita ya. Pernah ada prank itu ya, orang lagi di kamar mandi dilemparin ular, ya sudah, lari dia keluar dari kamar mandi itu. Kenapa? Kok dia tidak malu? Jadi takut itu lebih dominan dibanding rasa malu itu sendiri. Jadi ketika orang punya ketakutan yang luar biasa, bisa jadi
dia tidak bergerak melakukan apapun karena takut. Nah, bagaimana takut ini begitu diulang-ulang di kepalanya semakin menakutkan. Suatu saat ada sunatan massal di depan rumah kami diadakan oleh RT gitu ya. Ada sekitar 24 anak-anak yang diberikan fasilitas gratis sunatan massal. Namun cara pelaksanaannya salah besar gitu ya. Jadi benar-benar anak itu diantri mungkin untuk keperluan publikasi. Kemudian yang sunat pertama ya terdengar suara tangis gitu, beringis, kemudian darah yang mengalir tuh kelihatan di anak-anak itu mengalir ke gotnya itu kelihatan. Yang kedua udah maju, yang nomor 3 sampai nomor 24 pucet kan ya. Terus begitu sampai di urutan ke-7 itu hampir semua anak-anak bubar melarikan diri. Karena ketakutan. Jadi ada juga ponakan yang sunat itu saking rasa ketakutannya sudah menghantui karena sudah diberitahu sekian bulan sebelumnya bahwa nanti bulan September akan sunat gitu, udah mulai tegangnya mengumpul, ketakutannya mengumpul, pas hari hanya benar-benar ketakutan. Bahkan sudah disuntik dengan anestesi saja, sakit, padahal mungkin berasa tapi bukan sakit. Nah, berdasarkan pengalaman itu, ketika saya mau sunat Dias, nggak saya kasih tahu, nyantai saja. Pas mau jemput kakaknya, tiba-tiba, yuk kita nanya dulu yuk harga sunat gitu ya. Begitu nanya, ada dokternya, sakit nggak sih dok? Enggak. Dia lihat anak yang keluar dari selesai sunat juga baik-baik saja. Saya tanya, sekarang aja yuk. Boleh, kata Dias. Jadi langsung spontan, ya udah selesai gitu. Jadi lihat, seringkali memang berulang-ulang itu membuat ketakutan semakin besar. Nah, bagaimana teman-teman? Salah satu tip yang membuat kita jauh lebih berani untuk mengambil keputusan, mungkin yang menakutkan, entah itu pindah kerja, entah itu buka usaha, entah itu melamar seseorang, entah itu minta naik gaji, ya itu kan ada unsur-unsur ketakutan, atau presentasi, atau mengajukan proposal tertentu. Lihat, nah, ketakutan itu apa jadinya? Ya, jadi bukan sebuah ketakutan, bukan masalah, atau risiko itu sudah tidak lagi jadi masalah ketika risiko terbesarnya teman-teman siap. Ketakutan, risiko terbesarnya siap. Ya harusnya hilang gitu ketakutannya. Ya, misalnya sebagai contoh, ketika orang takut disuntik, dia tenang dulu, mulai berpikir lebih jernih. Risiko terbesarnya apa sih? Ya sakit seperti itu, misalnya seperti gigit semut setrap gitu ya. Oh resikonya cuma seperti itu, nggak sampai amputasi, nggak sampai tangannya putus gitu ya. Jadi ketika dia siap dengan napas, ikhlas, ya sudahlah, risiko terbesarnya sakit, aku siap ya. Gitu ya. Akan lebih ringan. Ketika Anda misalnya pengen presentasi, risiko terbesarnya apa sih? Ya, tidak ada orang yang audiens itu ngelemparin batu gitu ya. Mereka audiens itu sangat ingin Anda sukses. Ya sudah, bicara aja lancar, santai gitu ya. Sampaikan sesuatu, apalagi yang Anda sampaikan bermanfaat ya. Layaknya Anda ngirim pizza hut ke tetangga kan, Assalamualaikum, pede gitu ya. Beda ketika Anda pengen utang gitu, masih deg-degan. Jadi rasa ketakut, teman-teman, keberanian Anda mengambil keputusan bisa merubah segalanya ya. Maka jangan heran ketika teman-teman SMA Anda yang kelihatan badung, bandel gitu, loh kok tuanya sukses gitu. Bisa jadi dia berani mengambil keputusan-keputusan yang orang lain nggak berani. Jadi takut, ukur dulu resiko terbesarnya. Nah, di sisi lain untuk menghilangkan rasa takut, teman-teman bisa alihkan perhatian ya. Alihkan perhatian terhadap hal-hal yang Anda takutkan itu.
boleh jadi Anda sedang disuntik ya, perhatian Anda lain aja. Bayangin yang lain, ya. Jadi fokusnya tidak di situ. Ya udah, silakan aja suster suntik gitu. Kira-kira ya, Anda mikirkan hal yang lain. Itu akan mengurangi rasa takut Anda. Ya, termasuk juga yang sekarang misalnya sedang COVID gitu. Kalau Anda takut tertular, takut bahkan fobia gitu ya, berlebih-lebihan, Anda semakin takut, semakin serem, semakin tak bisa ngapa-ngapain kan ya. Alihkan saja perhatian terhadap hal-hal yang menarik gitu. Ya, tetap dengan protokol kesehatan. Jadi ingat teman-teman, rasa takut itu sangat dominan dalam mempengaruhi kita mengambil keputusan. Ya. Bahkan mengalahkan rasa malu, mengalahkan rasa gengsi gitu ya. Walaupun dia seorang direktur yang takut ular gitu ya, kalau dilempar ular ya dia akan lari. Walaupun sedang mandi, ya ada sebuah video bapak-bapak yang takut itu keluar kamar mandi karena dilempar ular, dia keluar tuh dia pakai anduk. Ya anduknya dilempar. Jadi itu menunjukkan betapa dominannya rasa takut ya teman-teman ya. Nah, yuk kita berlatih menjadi lebih berani lagi, tentunya dengan menambah hal-hal yang bisa mengurangi risiko itu tadi. Anda misalnya takut berbicara depan publik, Anda belajar bagaimana public speaking, bagaimana membangun percaya diri ya. Anda takut membuat usaha, berarti Anda pelajari juga hal-hal bagaimana membangun usaha. Jadi teman-teman ada ilmunya. Ketika ilmunya Anda dapatkan, ketakutan itu seharusnya juga hilang. Misalnya gas gitu ya. Kalau ada gas nyala gitu, kalau seorang damkar berani tuh menghidupkan gas dari regulator nyala. Oh nggak usah panik, cukup ditutup pakai jempol, apinya mati ya. Kita ada ya. Atau misalnya ya apapun, ketika sudah tahu ilmunya kan jadi berani, jadi apa? Kita pede. Nah, itulah fungsinya belajar. Orang-orang yang belajar biasanya itu akan menjadi pemberani. Orang yang belajar wirausaha berani jadi wirausaha. Orang yang belajar jadi trainer, dia berani menjadi trainer. Orang yang belajar jadi pemadam kebakaran, dia berani jadi pemadam kebakaran. Orang yang belajar tentang ular, dia berani tentang ular ya. Pak Ustadz yang belajar ilmu agama, ya rumah kosong yang berhantu, dia bacain Al-Baqarah, nah dia dapat tuh rumah kosong dengan harga murah, setelah bersih dia jual lebih mahal. Jadi karena tahu ilmunya. Oke, baik teman-teman ya, sampai jumpa lagi. Sebaiknya Anda subscribe dan share ya. Terima kasih, bye-bye. Semoga bermanfaat dan Anda terangsur-angsur menjadi orang yang pemberani. Like a bird on a tree, I'm just sitting here